semua, dalam video ini kami akan memaparkan tentang permainan bahasa membantu pengayaan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 SMA Kesatrian 1 Semarang sebagai pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah Sosiolinguistik Praktis. Adapun anggota kelompok ini adalah Nindya Juniarti, Yulira Buangmanalu, dan Mukminati Julfa. Kami merupakan mahasiswa pasca sarjana jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Saatnya yuk kita bahas. Bahasa Indonesia memiliki peran strategis dalam pendidikan sebagai alat komunikasi, media berpikir, dan sarana pembentuk karakter serta nilai kebangsaan. Pembelajaran bahasa bertujuan mengembangkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis secara seimbang. Meskipun penting, pembelajaran bahasa Indonesia seringkali tidak efektif karena metode pengajaran yang monoton dan terlalu berfokus pada hafalan kaidah bahasa formal seperti tata bahasa dan struktur kalimat. Pendekatan ini membuat materi dianggap kaku, tidak relevan dengan kehidupan nyata, dan tidak mendorong ekspresi kreatif. Di SMA Kesatrian 1 Semarang, pembelajaran bahasa Indonesia menghadapi masalah serupa. Siswa cenderung pasif, enggan berpartisipasi, dan tidak tertarik pada materi yang dirasa sulit dan tidak relevan. Hal ini menyebabkan nilai siswa saat ujian tidak tuntas, contohnya pada materi verba. Permainan bahasa menjadi solusi untuk mengingat kembali atau sebagai pengayaan pada materi yang sudah dipelajari. Bagaimana bentuk permainan bahasanya akan dijelaskan melalui cuplikan video berikut ini. Siswa itu mencari, misalnya ini kan ada banyak kata-kata. Kemudian soalnya adalah seperti ini. Nah, ini kan soalnya. Misalnya yang pertama itu verba. Nah itu ketika aku memberikan pertanyaan itu tidak langsung coba cari verba gitu, tidak, tapi tanyanya adalah apa nama lain kata benda gitu. Kan mereka pasti ada yang salah kan? Ada yang salah kemudian diperbaiki. Hasil akhirnya adalah verba. Maka dicari di sini. Verba di mana? Ternyata di sini. VERBA. Begitu contohnya. Nah, jadi mereka itu sambil melihat permainan bahasanya, mereka itu juga sambil berpikir, oh kata benda begitu. Jadi mereka tuh melihat bentuk hurufnya. Jadi verba kan VERBA. Jadi tidak salah menulis lagi untuk ke depannya. Berikut pelaksanaan permainan bahasa membantu pengayaan dalam pembelajaran bahasa di SMA Kesatrian 1 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan permainan berbahasa. Namanya adalah mencari kata. Sudah tahu? Oh ya, Tahu ya. Oke, saya akan membagi ke 3 kelompok. Untuk pertanyaannya, yang pertama, kata kerja, nama lainnya adalah? verba. Cari verba di mana? Oke, yang kedua, kata hubung namanya? Konjungsi, cari. Kanan dikit. Bisa diagonal, bisa vertikal, bisa horizontal. Ini nih, yang mana sih? Apa sih? Kamu kayak tahu aja. Tulisannya gimana? Cari dong. Jangan kamu konjungsi. Yang ketiga, kemarin kan kita belajar ada apa aja? Geografi, fisik, apa satu lagi? Negosiasi. Ya, negosiasi. Cari kata puisi. Aman berkender. Oke.
mana? Itu. Nanti dulu. Cari dulu. Selanjutnya nomina, nama lainnya kata Benda. kata benda. Cari kata benda. Oke. Nama lain imbuhan. Imbuhan. Ada di depan, tengah, di belakang. Cari dua tiga-tiganya. Iya, nama lainnya apa imbuhan? A. Ngan. Apa? Afiksasi. Cari afiksasi. Apa? Zeni. Kelas Bu. Sasi. Oke, selanjutnya adjektiva apa? Aceh bilang. Kata sifat, cari kata sifat. Sekarang digarisi. Tadi mana gue? Ini lo. Tadi apa aja verba? Garis nih doang panjang sih. Atau di garis dong Bu? Atau dibunderin? Digaris. Dibunderin. Itu loh, dikasih garis kalkulasi. Oh iya. Oke. Nah, sekian dari saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuplikan singkat diskusi kelompok untuk membahas hasil permainan bahasa yang telah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pagi hari ini kita akan membahas hasil dari atau kita mereview hasil dari video yang sudah dilakukan teman kita Nindya Juniarti mengenai permainan bahasa untuk membantu pengayaan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 SMA Pesantren 1 Semarang. Jadi permainan bahasa yang digunakan itu mengingat kembali. Jadi bukan remedi tapi lebih ke pengayaan, mengingat kembali verba itu apa, mengenai waktu yang digunakan pada saat pengayaan ini bertepatan dengan mereka itu setelah PSAS. Jadi ini terlihat ya bajunya bebas. Jadi ada yang pakai kaos, ada yang pakai seragam biasa. Itu menunjukkan mereka sudah tidak waktunya belajar tapi sudah waktunya bermain, karena di sekolah itu setelah PSAS ada waktunya bermain. Jadi yang saya panggil itu adalah anak-anak yang bagian di sini itu salah paling banyak begitu. Jadi tak panggil, terus mari kita melakukan permainan bahasa untuk review kembali. Saat Nindiri melakukan permainan bahasa itu ada kesulitannya nggak di merekanya itu? Tentu ada. Jadi mereka tuh bingung kan. Ya misalnya afiksasi gitu kan. Afiksasi itu apa? Jadi kan pertanyaannya itu di dalam berbahasa ada imbuhan di depan, ada imbuhan di belakang, ada imbuhan di tengah. Nah, nama lain imbuhan adalah, mereka kan bingung kan. Apa ya. Terus ada yang menyebutkan A, B, C, terus oh afiksasi, oh iya afiksasi. Nah, kemudian mereka mencari seperti itu. Berarti menambah kosakata mereka juga ya. Iya. Yang awalnya mereka nggak tahu jadi lebih tahu. Dari hasil ini penelitian yang sudah kamu lakukan turun langsung ke lapangan itu, kira-kira nih seberapa worth it permainan bahasa ini untuk untuk membantu pengayaan siswa itu mengenai sinonim kata-kata dalam bahasa Indonesia nih. Secara sederhana permainannya itu sangat membantu, apalagi kan di sini kan sebentar. Di sini itu mereka melihat langsung kata-kata yang dipilih. Jadi kata-katanya ini mereka kan mencari. Nah, mereka itu tahu bentuk katanya. Mungkin siswa itu kan punya gaya belajar ya, yang kita ketahui bersama ada visual, ada audio. Nah, anak-anak visual itu terbantu dengan
adanya tampilan seperti ini. Jadi tampilan ini tuh membantu. Misalkan verba itu tulisannya ternyata pakai V bukan pakai F. Jadi tidak hanya menambah kosakata tapi juga mengetahui cara menulisnya gitu kan. Nah, jadi selain membantu untuk menambah kosakata, anak-anak visual itu juga tahu cara menulisnya bagaimana. Kemudian dengan gaya belajar yang audio, yang mendengar, itu mereka juga tahu bahwa oh kata benda itu verba. Jadi dari saya selaku gurunya itu bertanya sinonimnya, bertanya persamaannya. Oh ternyata verba itu kata benda seperti itu. Oh ternyata afiksasi itu imbuhan. Nah kemudian anak-anak yang kinestetik, anak yang kinestetik itu dia menggaris gitu, menggaris. Jadi memberikan tanda. Ketika memberikan tanda kan biasanya kan kalau anak kinestetik kan harus bergerak badannya. Nah, ketika memberikan tanda itu dia juga sembari belajar. Jadi dari ketiga gaya belajar itu mereka paham bahwa menambah ilmunya caranya dengan cara sendiri-sendiri, tapi tetap di dalam satu kali kegiatan gitu. Mungkin ini juga bisa jadi salah satu bekal ya buat saya yang belum turun langsung Hmm. seorang pengajar nanti bisa saya coba praktekkan juga karena kan kita hanya belajar teori nih kalau saya gitu kan. Jadi mungkin kedepannya mungkin saya bakalan ikut coba ketika nanti saya sudah jadi pengajar. Jadi permainan bahasa yang sudah dilakukan itu memang cocok untuk anak tersebut, untuk usia tersebut, dan ya ini menjadi media membantu lah ya, dan juga sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari bersama di mata kuliah sosiolinguistik kemarin. Seperti tujuan dari sosiolinguistik kan, termasuk ke pemertahanan bahasa juga kan. Dengan cara seperti itu, menambah kosakata, terus biar mereka tahu hurufnya betul-betul bagaimana bentuknya, dan mempertahankan bahasa Indonesianya gitu. Kira-kira nih ada nggak ya kekurangannya nih gitu dari ini tuh ada nggak kekurangannya dari permainan bahasa ini? Kekurangannya mungkin lebih ke ragam yang bisa dihadirkan. Misalnya kan ragam kata yang bisa dihadirkan itu terbatas, dia hanya bisa satu kata saja atau maksimal dua kata, tapi tidak panjang seperti itu. Kalaupun mau panjang itu butuh lebih banyak, lebih luas lagi medianya. Jadi itu kan medianya kertas A4 dibagi dua. Nah, kalau mau lebih banyak lagi item-item yang akan dipertanyakan itu harus lebih besar lagi. Terus juga untuk waktu, karena kan mereka itu harus berpikir terlebih dahulu ya sebelum sebelum mengerjakan itu. Waktunya jika itemnya lebih banyak lagi, pertanyaannya lebih banyak lagi, waktunya juga pasti akan memakan waktu lebih banyak lagi seperti itu. Kelemahannya itu ketika berkelompok, biasalah ya anak sekolah itu kelompok itu kan ada, kalau misalnya ada siswa yang tidak satu geng atau tidak mau atau dirinya sendiri tidak mau berkumpul, itu ya yang mengerjakan ya cuman itu saja. Jadi yang ada kemungkinan siswa itu tidak mengerjakan seperti itu. Kita udah dapat nih kelemahan dan kelebihannya. Tapi yang dari kita diskusikan ini lebih banyak ini ya, lebih banyak kelebihannya karena sepertinya keterbatasan atau kekurangannya itu hanya masalah media dan bagaimana proses pengerjaannya saja gitu. Jadi kalau menurut kelompok kami ini masih sangat-sangat worth it atau sangat-sangat bagus atau dianjurkan untuk diselingi dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, sekian diskusi dari kelompok kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.